Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Akula Juari Utama, saya dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zufar Al-Faruqi, biasa dipanggil Zufar, dari kelas 10A. Kenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari kelas 9. Nama saya Fatin Kanstofik, biasa dipanggil Fatin, kelas 9. Hai, nama saya Muhammad Afif Muafak, biasa dipanggil Afif. Biasanya teman-teman manggilnya Fif atau enggak Afif, ya banyaklah yang lain, tapi lebih sering dipanggil Afif. Saya sekarang duduk di kelas 10 SMA TQ Abiun. Gimana ya, Set? Gambarin. Kalau gambarannya ya gitulah. Tapi kalau dilihat dari sifatnya tuh Umi baik banget, terus baiknya banget, terus sayangnya banget. Terus Umi tuh pokoknya perfect, nggak pernah gimana ya, pokoknya semua anaknya kalau mau apa-apa pasti diturutin, tapi kalau lagi marah galaknya pakai banget juga. Terus pokoknya semuanya banget. Menurut saya, bunda saya itu orangnya baik, terus penyabar, tegas, disiplin. Umi saya tuh orangnya murah banget senyum. Ketika bertemu sama tetangga, langsung pamerin senyumnya itu. Dan senyumnya tuh nular. Wah, sangat nular. Tapi galak. Umi itu kayak penyayang, penyayang. Kalau saya mau apa-apa, ya sekalian diusahain. Umi ya, Umi itu sosok yang hebat, tegar, sama pintar memotivasi anaknya untuk berubah dari yang lalu menjadi lebih baik. Saya itu seringnya masuk rumah sakit, jadi biasanya Umi itu jaga saya di rumah sakit, ngurusin saya ini itu, ya pokoknya the best lah buat Umi. Ya, mungkin ketika masak bareng, itu momen yang jarang sekali aku sama Umi masak bareng. Ketika itu ya baru masak sop, lagi ngajarin saya masak sopnya sayur bening. Nah itu sayur bening. Ketika itu Umi udah bilang sih, Le, jangan dikasih garam banyak-banyak. Ya Mi, udah kan. Udah pas itu nama juga iseng-iseng gitu kan. Pas jalan-jalannya saya masukin 1 sendok garam tuh di sopnya itu. Terus ya pas itu saya domelin kan, Le, kita asin man, kamu kasih apa? Terus kan gak ada jawab itu, gak ada jawab. Ya akhirnya yang disuruh makan saya semua. Ada kan waktu itu waktu libur corona kelas 9 kalau nggak salah, kelas 9 waktu itu dikasih libur kira-kira kalau nggak salah itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan dari pondok. Nah waktu itu setelah pulang sampai rumah itu satu hari 2 hari main di rumah, nggak boleh keluar kata Umi, diam di rumah. Terus waktu hari ketiga kata Umi udah boleh keluar, tapi harus pakai masker. Nah itu mutusin sama teman-teman tuh mau renang bareng di kolam renang. Nah itu izin sama Umi itu izinnya pagi, tapi nggak bilang pulang kapan. Terus pergi bareng teman-teman ke sana, renang dari pagi sampai sore. Terus waktu pulang ke rumah Umi nanya, kok renangnya lama banget, kok nggak kabarin, udah makan belum? Udah sholat belum? Udah.
makannya pakai apa? Mie doang, nasi enggak. Terus Umi suruh makan nasi, tapi waktu masuk ke dalam, Umi itu dari belakang mukul pakai bantal. Mukul pakai bantal, tapi nggak sakit sih. Sakitnya waktu besok pagi. Besok pagi tuh kayak rasa leher tuh nggak bisa digerakin. Kalau ke kanan sakit, ke kiri sakit, kayak gimana ya? Kayak aku mikirnya waktu itu kualat sih. Tapi ternyata waktu diselidiki lebih lanjut, ternyata sakitnya gara-gara nggak pemanasan. Padahal Umi tuh awalnya nggak tahu, salahnya tuh Umi kira itu salahnya Umi gara-gara mukul itu. Umi tuh ngerasa bersalah banget sampai minta maaf gitu. Tapi ternyata itu kan bukan salahnya Umi, salah aku sendiri. Ya itulah Umi saking baiknya tuh, padahal belum tentu salahnya udah minta maaf duluan. Kenangan yang paling mengenang sampai sekarang tuh, kalau saya tuh dibangunin itu sulit. Nah itu kenangan juga. Mungkin pernah ditarik terus disiram pakai air. Ya itulah kenangan yang masih terkenang sampai sekarang. Banyak kenangan. Udah terlalu banyak, nggak bisa diomongin, nggak bisa diucap pakai kata-kata. Ya Umi bilang ke Mas Fatin, ya jadi anak yang soleh, jangan neko-neko kalau di sekolah ya belajar aja. Nasihatnya Umi tuh, oh iya, waktu kan aku mondok dari SMP. Waktu dari SMP itu berangkat dari kelas 6 tuh diantar sekeluarga ke pondok. Nah, waktu pulang dari pondok kelas 7, kelas 8, kelas 9, kan anak biasanya pulangnya 1 kali setahun atau enggak 2 kali setahun, waktu liburan semester atau enggak waktu libur Idul Fitri. Itu biasanya Umi tuh setiap pulang kasih komentar lah, tambah tinggi, udah tambah jerawatan, terus kumisnya tambah tebal, jenggotnya mulai tumbuh. Tapi biasanya di ujung komentarnya tuh Umi pasti selipin kata-kata, ingat, Viv, ingat, mau segimana besar apapun kamu, mau tinggi apapun kamu, sepintar apapun, kamu itu tetap anaknya Umi. Ya, anaknya Umi, kamu juga punya tanggungan, buat saudara-saudara cewekmu, terutama kakak sama adik cewek. Punya tanggungan buat Umi juga, sampai Umi meninggal, sampai saudara-saudara perempuanmu dan nikah, baru kamu lepas tanggung jawab. Bunda tuh sering ngingetin saya tuh, Kak, kamu harus rajin belajar, terus harus pinter-pinter, belajarnya sungguh-sungguh, kamu tuh besok jadi kepala keluarga, panutan keluarga. Nasihatnya tuh, dadi wong soleh terus yang berguna nang diwae kowe enek. Kalau kata Umi itu, kalau kamu udah mulai maka harus diakhiri, jangan berhenti di tengah-tengah perjalanan. Ya saya mau minta maaf sama Umi, belum bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik, sama belum bisa bahagiain Umi. Cuma mau bilang 2 kata sih, makasih sama mohon maaf. Ya makasih buat semua perjuangannya, kerja kerasnya, dari ngandung 9 bulan, terus waktu ngelahirin, rawat dari kecil. Soalnya Umi itu sering cerita kalau saya tuh waktu dalam kandungan tuh katanya aktif banget. Umi tuh rasanya kayak ngerasain hamil 2 saudara saya, saudari. Kan saya punya 2 saudari, 3 saudari cewek. Tapi kata Umi tuh ngerasanya tuh lebih sakit waktu ngandung saya daripada ngandung 2 saudari saya. Ya gimana ya, rasa bersalah aja. Dari kecil udah repotin. Itu mau bilang terima kasih sama minta maaf. Ya itu dari kecil udah ngerepotin. Dulu sering
main keluar rumah tanpa izin, pulang-pulang nggak dimarahin sih, cuma dikasih tahu, dikasih nasihat. Kalau keluar rumah tuh izin, terus bergaulnya harus sama orang-orang yang soleh. Soalnya kamu anak sendirian cowok. Terima kasih. Selama ini Bunda udah sabar sama aku, baik sama aku, selalu nasihatin aku. Maaf kalau aku banyak salah, belum bisa bahagiain Bunda. Terus maafin juga kalau aku dibilangin bandel. Umi, maafin Mas ya kalau Mas Fatin ada salah. Banyak terima kasih karena udah didik Mas Fatin sampai sejauh ini. Umi, makasih atas semua didikan Umi selama ini. Dan Umi, Iksan sayang Umi. Tidak mungkin cukup seluruh kata untuk mewakili penggambaran tentang ibu. Ibu adalah alasan utama dan pertama bagi kita untuk melihat indahnya dunia. Karena ibu adalah madrasah pertama dan akan selamanya menjadi madrasah bagi kita semua. Selamat Hari Ibu tahun 2021.